Sebenarnya abang takut nggak sih diajak berdebat sama ahli forensik lain? Banyak yang bilang takut tuh di komennya Sentana. Oh iya, sejak kapan si antar meme itu takut? Ayo datang ke sini atau dimanapun, tapi di Jakarta. Ya, face to face. Jadi kalau Anda sekarang berbicara sok keras bahwa sejak kapan Siantar Men takut, sejak gua melihat chatan lu sama Bang Joshua, di situ sudah menjelaskan karakteristik Anda yang sekarang ini selalu mendalilkan ijazahnya Jokowi, diajak berdiskusi dengan ahli digital forensik, bahkan bukan hanya Bang Joshua aja, beberapa ahli pun ikut berdiskusi masalah ijazah itu, tapi Anda nggak mau. Katanya nggak takut, tapi diajak dialog di live di YouTube nggak datang. Risman Kepara, ya, kau macam diriku betul aja kau, ya, macam kau yang paling betul di dunia ini, ya, gatal kepalaku nengok kau muka kau dah, ya, kayak macam kau aja yang betul, semua orang ini salah sama kau, ya, kau coba tunjukkan ijazah Yamaguchi kau tuh, coba berani nggak kau, coba, ya, yuk kita kau tes uji ijazah kau tuh sendiri dulu. Kisruh ijazah palsunya Pak Jokowi aja belum kelar ya guys. Lagi-lagi nih orang nih bikin fitnah kayak begini. Ini ada yang bilangin katanya karena Pak Joko Widodo udah panik karena Roy Panci CS gitu kan, makanya Pak Joko Widodo terkena penyakit kulit seperti ini ya. Ini ada gorengan baru lagi, ini saya dapatnya di X memang ya. Teman-teman bandingin antara foto di atas dan di bawah ya, itu salah satunya ada yang palsu, ada yang editan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, ini residu pilpres yang begini itu maunya gimana ya? Pilpres juga udah berlalu, tapi dendam kusumatnya kagak kelar-kelar gitu, sampai bikin hoax begini. Dan hoax yang jenis begini ini teman-teman laku banget di X ya, laku banget di X. Tujuannya apa coba? Ya lagian kalau memang Pak Jokowi kena penyakit kulit begini mah ya diobat aja, nggak ada yang apa juga ya ekstrim banget gitu, nggak juga big deal ini mah ya. Kalau memang Pak Jokowi Dodo kena ini ya, kena penyakit kulit, diobat. Lagian setiap kali Pak Jokowi Dodo berseliweran di kamera, kita kagak pernah tuh ngeliat yang begini-beginian. Ini doanya cuma satu, semoga yang edit video atau foto seperti ini malah kena penyakit itu beneran ya. Semoga yang edit foto begini benar-benar kena penyakit kulit. Kalian itu hatinya pada kenapa gitu loh? Kenapa hati kalian? Nah udah bilang ijazah Pak Joko Widodo dan Bu Irena palsu, sekarang juga nuduhin Pak Joko Widodo punya kulit palsu. Kalau belum siap memerhatikan politik, nggak usah terjun ke dunia politik. Akhirnya lu kayak anak-anak berebutan mainan kayak begini, tantrum sepanjang masa ya. Salam waras sampai ketemu 2029 ya. Buat lo pada ya, gue cuma mau ngingetin, terlebih khusus seluruh rakyat Indonesia, untuk sekali lagi gue bilang sadar, jangan terhasut mereka yang selalu saja menghina dan menghasut seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah jelas mereka mau memecah kita sebagai rakyat Indonesia untuk membenci pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita sibuk mendengar isu-isu yang jelas, tanpa lupa bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia bersatu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Nih gue jelasin biar lo pada paham ya. India dan Pakistan sekarang sedang berperang, dan Pakistan dibantu oleh negara komunis yaitu China. Ukraina dan Rusia sampai sekarang masih berperang. Rusia negara komunis dan Ukraina dibantu oleh negara demokrasi, contohnya Eropa dan NATO-nya. Belum lagi Israel dan Palestina yang gak kelar-kelar, dan heboh masalah Cina yang berhasil memberi bantuan kepada korban di warga Gaza. Secara kemanusiaan saya setuju, tapi jangan lupa, ini lo pada dengerin ya, biar lo pada gak gagal paham bahwa hubungan Cina dan Israel adalah hubungan diplomatik yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dan negara Israel. Jadi kesimpulannya, kita antara sesama anak bangsa ribut aja tanpa sadar perang di depan mata. Sadar woi, sadar. Bantu pemerintah Presiden Prabowo dan Mas Gibran dengan mendukung program-program pemerintah dan bukan saling adu domba. Hei, kalau perang, kita rakyat Indonesia dan pasukan adat Nusantara yang akan membantu TNI Polri, bukan mereka para pejabat dan anggota-anggota dewan paling kabur ke luar negeri. Jadi gue ingetin ya, buat lo yang suka memfitnah Presiden Prabowo dan Mas Gibran, kalau kemarin kalah dalam pilpres ya udah legowo.
Jangan bacot lo gede di medsos jadi jongos asing. Sekali lagi nih ya, gue ingetin kepada BIN, BSSN, dan Komdigi, kerja yang bener dong. Karena kita sudah kebobolan oleh pihak asing. Oke? Saya Nancy Angela Hendricks, merdeka. Nah, ini merupakan peringatan yang cukup menarik dan harus kita resapi dalam-dalam, teman-teman ya. Jangan kita terlena dengan isu-isu yang sering digoreng di media sosial, karena sekali lagi Indonesia ini adalah pengguna media sosial terbesar di dunia ya kan, karena jumlah penduduknya yang sangat meluber sekali. Jadi untuk menggerakkan opini masyarakat itu sangat mudah sekali, cukup dilakukan melalui media sosial saja. Dan bisa jadi seperti yang disampaikan oleh netizen, ini merupakan kerja intelijen asing melalui proksi-proksinya yang ada di Indonesia. Bisa jadi loh ya. Jadi kita harus tetap waspada. Lanjut. Pak Jokowi bakal dilaporin lagi gara-gara total SKS-nya kurang dan dianggap cuma sebagai sarjana muda. Setelah hebohnya soal ijazah palsu kemarin, baru-baru ini muncul isu lagi soal gelar sarjana Pak Jokowi yang katanya dipertanyakan, teman-teman. Menurut berita yang mencuat, registrasi kuliahnya itu Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda, bukan sarjana S1 dengan jelas. Dengan total SKS katanya cuma 122, padahal biasanya buat jadi sarjana S1 itu minimal 144 SKS plus skripsi. Nah, dari situ muncul dugaan apakah benar Pak Jokowi itu pernah bikin skripsi atau nggak pernah nulis sama sekali. Bahkan dikutip dari berbagai sumber, sekarang udah ada rencana pelaporan ke Barreskrim dan pengadilan perdata. Sampai di mana menurut pakar digital forensik, sarjana muda emang gak wajib bikin skripsi. Tapi kata oknum-oknum yang ingin melaporkan Pak Jokowi ini mempertanyakan, kalau nggak wajib skripsi, kok bisa dapat gelar sarjana penuh? Ada yang ngerasa ini cuma politisasi buat menjatuhkan nama Pak Jokowi semata. Tapi ada juga yang ngerasa, ya wajar kalau publik minta transparansi soal pendidikan pemimpin negara. Coba deh, menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen teman-teman. Ya, ini saya bingung ya. Kok ada seseorang yang bukan melabeli ya, menganggap dirinya bahkan lebih mengerti dan lebih paham dari universitas itu sendiri. Coba bayangin. Diajari bahwa sarjana muda itu 122 SKS, sementara kalau S1 itu 144 SKS ya kan, termasuk di dalamnya itu ada skripsi yang kalau nggak salah nilainya 6 SKS ya, seingat saya. Iya, seingat saya skripsi itu nilainya 6 SKS gitu kan. Nah, ini saya bingung gitu ya. Nah, kok bisa ada seseorang yang mengaku ahli digital forensik tetapi dia juga ngajarin orang lain ya kan, itu tentang sistem pendidikan. Yang diajarin bukan kaleng-kaleng, universitas gitu loh. Sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia, universitas tertua di Indonesia, diajarin sama orang yang S2 dan S3-nya katanya dari Yamaguchi University, tetapi nggak jelas. Coba bayangin, kalau nggak gila ya kan, kalau nggak mengalami gangguan kejiwaan, nggak mungkin orang ini seperti ini. Tapi herannya kok ada saja pengikutnya ya. Lanjut. Tika Rismon semprot Sylvester sang algojo secara halus. Ini para algojo buzzer ya. Risman keparang, ya, kau macam diriku betul aja kau, ya, macam kau yang paling betul di dunia ini, ya. Gatel kepalaku nengok kau muka kau dah, ya. Kayak macam kau aja yang betul, semua orang ini salah sama kau, ya. Kau coba tunjukkan ijazah Yamaguchi kau tuh, coba berani nggak kau, coba, ya. Yuk kita kau tes uji ijazah kau tuh sendiri dulu. Memanglah kau nih Risman, memang otak kau dari cuci sama Roy Suryo tuh dah, ya. Mau-maunya kau masuk ikut jebakan Roy Suryo tuh dah, ya. Memang nggak ada otak kau memang Risman, ya. Aduh Rismon, geleng-geleng kepala sama kau. Betul, ahli apa kau? Ahli ngibul? Ahli bokep? Ya? Tahe? Latiung kau, tengok latiung. Nah, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Mon, tunjukin aja dulu ijazahmu. Jangan melebar kemana-mana ya kan. Sylvester kau tantang, Joshua Sinambela kau tantang, padahal Joshua Sinambela sudah satu langkah di depan kamu ya kan. Bukti chatting dengan kamu sudah dia publikasikan, sudah dia upload di channelnya kalau nggak salah ya, dan ada channel lain gitu loh yang melakukan semacam telekonferensi seperti itu ya kan. Iya, kau kalah Mon, di mata masyarakat kau ini posisinya lemah karena
Joshua Sinambela memiliki data chatting dengan kamu bahwa kamu sebetulnya yang melarikan diri, tapi kau sekarang gaya-gayaan mau menantang Joshua Sinambela. Sylvester Matutina kau tantang juga. Kata netizen barusan apa? Tunjukin dulu, buktikan dulu ijazah S2 dan S3mu dari Yamaguchi University itu benar-benar asli, baru kau bacot, ya kan? Lanjut. Bang, sebenarnya abang takut nggak sih diajak berdebat sama ahli forensik lain? Banyak yang bilang takut tuh di komennya Sentana. Oh iya, sejak kapan si antar men itu takut? Ayo datang ke sini atau dimanapun, tapi di Jakarta, ya face to face, jangan cuma di Facebook. Atau di WA Group. Oh, jangan debat di WA Group ya. Kita langsung live debatnya. Jangankan sama mereka, sama Pak Prabowo Subianto pun kalau diundang saya mau datang. Ya, dan di sebelah saya ada, ya bukan pengganti lah ya. Ya. Inilah yang saya sepil pada saat opening tadi, ya kan, bahwa si Rismon menantang Joshua M. Sinambela. Kau mau menunjukkan apa, Mon, di hadapan para netizen? Bahwa kau ingin terlihat seperti orang yang gentleman begitu, seperti jantan begitu? Alah, Mon, kau keliru, ya kan? Persepsi masyarakat itu dibentuk berdasarkan fakta, ya. Joshua M. Sinambela memiliki fakta, ya, otentik chatmu, ya, bukti chatmu dengan dia, dan data-data yang kau gunakan setiap hari itu, yang kau posting di televisi juga oleh si Roy Panci, ternyata kan dari Joshua Sinambela. Apa kau nggak malu, Mon? Mukamu taruh di mana? Aduh, mukamu, mungkin melebihi dari muka beton ini orang, ya. Lanjut. Oh iya, sejak kapan si antar men itu takut? Ayo datang ke sini atau Ya sejak gua melihat chatan lu sama Bang Joshua, ya Bang Joshua di situ melampirkan bukti chat sama lu, ya kan, bahwa Bang Joshua mengajak diskusi dengan beberapa ahli digital forensik dan belum ada tanggapan, bahkan nomornya katanya diblokir. Itu fakta itu, ya, ada bukti chatnya. Jadi kalau Anda sekarang berbicara sok keras bahwa sejak kapan si antar men takut, sejak gua melihat chatan lu sama Bang Joshua, di situ sudah menjelaskan karakteristik Anda yang sekarang ini selalu mendalilkan ijazahnya Jokowi, diajak berdiskusi dengan ahli digital forensik. Bahkan bukan hanya Bang Joshua aja, beberapa ahli pun ikut berdiskusi masalah ijazah itu. Tapi Anda gak mau, tapi Anda tidak memberikan tanggapan. Bahkan katanya nomornya diblok. Itu fakta. Jadi kalau Anda mengatakan sok keras hari ini sudah menunjukkan bahwa Anda itu ketakutan, ya. Jadi Anda hanya podcast dengan orang-orang yang tidak ahli, ya kan? Hanya Anda di situ seperti ahli gitu menjelaskan, tapi ketika ditantang oleh ahli-ahli di bidangnya, Anda gak mau. Itu sudah menjelaskan karakteristik Anda itu penakut. Nah, betul. Gak usah kau sok keras, ya kan. Masyarakat Indonesia ini beda dengan masyarakat Indonesia 10 tahun lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, yang mudah sekali diprovokasi dan digerakkan opininya oleh golongan orang-orang yang seperti kau itu, ya kan, yang suka bikin rusuh di Indonesia dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia ini saat ini sudah mengalami transisi, Mon, ya kan, dari keterbelakangan informasi menjadi melek informasi. Nggak mudah sekarang untuk kau gerakkan opininya, nggak usah sok keras, ya kan, karena Joshua Sinambela sudah menunjukkan bukti chattingnya sama kau yang nggak berani berdiskusi sekarang nantang debat, padahal Rismon Joshua cuma ngajak diskusi, ya. Lanjut. Komennya Sentana. oh iya, sejak kapan si antar men itu takut? Katanya nggak takut, tapi diajak dialog di live di YouTube nggak datang. Itulah, ya kan, manusia munafik gitu kan. Udah jelas-jelas diajak diskusi live, ya, di forum yang memang isinya itu adalah para ahli digital forensik, nggak mau. Awalnya
Oh nyari jadwal dulu dan lain-lain, ujung-ujungnya malah diblokir. Tapi data yang diberikan oleh Joshua Sinambela digunakan, dimanfaatkan untuk semakin memfitnah Pak Jokowi. Sekarang keluar kau mau menantang Joshua Sinambela. Aduh, mon. Ada nggak racun tikus di dekat rumah kau itu? Ada warung jual racun tikus, beli aja mon, ya. Jangan banyak-banyak, 2 aja cukup ya. Malu aku. Lanjut. Kalau menurut penelitian forensik si Rismon ini memang dia ini berarti adik kandung ini sama Rismon ini. Kan tengok tuh mirip kali mukanya. Jadi kau Rismon, kau jangan sampai semacam si kembaran kau tuh nanti Rismon, macam orang gila kayak gitu nanti kan. Tengok tuh kembaran kau Rismon. Udah ngamuk-ngamuk dia nengok kau tuh Rismon. Jadi jangan sampai Rismon setelah masuk penjara, nanti di dalam penjara kau udah macam abang kembar kau tuh, entah abang tadi kembar kau tuh Rismon. Penelitiannya pas, mukanya pas, hidungnya pas, rambutnya pas.